Beliau itu sempat pernah bilang, "Mbok kowe nyalek. Anggarannya kudune iso ditata." Ternyata begitu sudah masuk sini kan nggak bisa seenaknya. Anggaran sudah ada pagunya masing-masing, sudah ada perdanya gitu loh. Mas Dewan, ini saya kena pinjol. Nek rasanya biasa sih. Rasanya biasa? Biasa. Kadang saya bangun tidur itu lupa nek saya anggota dewan. Oh gitu. Jadi rasanya biasa banget gitu ya, jadi Pak? kalau saya nggak ada perubahan. Jadi teman-teman itu kadang manggilnya bapak, bapak gitu. Saya nggak mau. Panggilnya Jadi apa? bagus yang sekarang itu juga masih bagus yang dulu. Oke, saya pikir manggilnya bapak, saya nggak mau, maunya ibu gitu. Om. Bercanda. Oke, jadi rasanya biasa aja. Nggak ada Biasa. sesuatu yang berubah gitu dari seorang Mas Bagus gitu yang sebelumnya bekerja di, ya cukup berbeda kan gitu Ya, ranahnya. kalau perubahan pekerjaan iya ada. Yang dulu ngurusi administrasi dan lain-lain. Nah, sekarang kan urusannya di lapangan. Nah, ketika urusan lapangan itu kita nemu banyak masalah. Nah, dulu urusannya cuma urusan pendidikan, guru dan lain-lain. Nah, sekarang semua Masalah banyak semuanya. hal. Ada yang masalah, Mas Dewan, ini saya kena pinjol. Oke, lapornya Ini ke gimana Dewan. ya? Gitu laporan ke dewan. Oke. Oh, ini masalahnya lebih kompleks. Lebih justru ya kompleks. dari anggota dewan. Ini kan masih beberapa bulan lah ya dari dilantik sampai sekarang ini. Tapi ada nggak yang dirasakan yang memang selain tadi banyak yang diurusi gitu ya, dia hanya soal pendidikan, tapi sekarang lebih melebar, itu apalagi yang Ya sekarang jadi tahu bagaimana pola penganggaran, Mbak. Bagaimana pola penganggaran, terus ternyata kita semua bertindak itu pakainya aturan hukum, perda. Nah itu kan tugas kami. Saya baru tahu itu. Oke. Oh ternyata sudah ada perdanya ini, perdanya ini. Nah yang agak belum bisa maksimal ke masyarakat itu, perda ini masyarakat jarang tahu. Oke. Oh, jadi selama perjalanan beberapa bulan ini baru nemu nih, oh ternyata ada beberapa perda yang Iya, masyarakat sudah ada tahu. aturannya, sudah ada. Jadi misalnya masyarakat tentang pendidikan, ternyata perdanya pendidikan sudah ada. Nah kita kan patokannya perda berjalan aturan hukum. Nah cuman ini masyarakat nggak tahu. Oke, jadi selama ini salah satu contohnya Ya, adalah soal itu. pendidikan. Soal apa nih contoh perda apa nih yang di bidang pendidikan yang Perda pendidikan itu misalnya aturan untuk SMA SMK. Ini kan sudah ada semua. Cuman kadang masyarakat kan maunya cepat, instan. Ini harus gini. Lah kita kan patokan anggarannya perda. Oke, ya harus Kalau ada. kalau di perda itu nggak ada, kita kan nggak bisa, Mbak. Oke, jadi ini start juga ketemu masalah, ketemu sesuatu yang kemudian ditata lah ya untuk Ya. kedepannya gitu ya. Ini baru awal udah serius banget langsung. Nek dulu kan gini toh. Nek dulu kan kayak saya misalnya. Ada masukan dari masyarakat. Ora, kuwi kudune iso kaya ngono. Anggarannya kudune iso ditata. Ternyata begitu sudah masuk sini kan nggak bisa seenaknya. Anggaran sudah ada pagunya masing-masing, sudah ada perdanya gitu loh. Proses penganggarannya juga itu nggak bisa langsung serta-merta. Nggak gitu. bisa. Dulu masih menyangkal ya kalau ada hal Masih semacam itu. menyangkal. Masih menyangkal. Sekarang ada dalam sistem baru nggak gitu ya. Nah, kita balik lagi nih di awal nih. Ini kan dulu pendidik gitu ya, cukup panjang juga perjalanannya. Terus kemudian di 2024 ini nyalek lah ya, dan alhamdulillah jadi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi dengan latar belakang pendidikan itu, atau hal yang lain gitu yang melatar belakangi kemudian ini kok tiba-tiba nyalek gitu? Kalau nyalek itu amanah, Mbak. Ya. Jadi amanah dari almarhum bapak saya. ya, Nah, waktu beliau sakit, beliau itu sempat pernah bilang, "Mbok kowe nyalek." Itu saya masih pikir-pikir panjang. Ketika saya pikir panjang kan, sebelumnya saya PNS. Ya golongan pangkatnya lumayan lah. Golongan pangkat lumayan, saya ASN. Nah ini kan agak jadi kendala, Mbak. Terutama kan keluarga, istri saya. Yang sudah suaminya itu, suaminya yang sudah setiap tanggal 1 kelunting. Ini kan juga. Iya toh, ini posisinya tanggal 1 kelunting, saya konsultasi ke istri saya itu hampir 1 minggu, 1 bulan itu belum bisa. Oke. Nah setelah itu tak kasih pemahaman, akhirnya istri saya ikhlas, saya nyalon. Oke. Nah nyalon pun itu kan juga perjudian antara jadi dan tidak jadi kan. Pertaruhan itu tadi. Ya banyak orang yang lihat Mas Bagus kayak privilege.
privilege dari almarhum. Almarhum Bapak. Tapi kan mereka tidak tahu, privilege itu kan kalau kita tidak jalan sendiri ke lapangan nggak bisa. Betul. Berapa persen yang dapat dan gitu. Nah ternyata saya tetap jalan, Mbak. Saya tetap turun ke lapangan, dari konstituen almarhum saya tetap rawat, saya bina seperti itu. Dan akhirnya ya sekarang duduk di sini. Oke. Jadi pertaruhan itu saat ini hasilnya Wah, beda gitu ya. taunya orang itu kalau di luar nggak tahu masuk ke dalam ya, taunya wah bagus kayak penak kayak. Taunya kan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dalamnya saya. Apa tuh dalamnya? Ya repotnya gejolak-gejolaknya kan Repotnya di iya nggak lapangan tahu. juga, Itu ada beberapa TA saya. TA saya itu orang luar. Orang luar Lingkaran saya kan. luar lingkaran. Dari komunitas saya dia di luar. Begitu dia tahu saya gimana, baru dia tahu. Oh jebule perjuanganmu kayak gini tuh Mas. Oke. Jadi proses Iya, nggak merta privilege itu enggak. Banyak lah dari bapaknya tokoh-tokoh, terus privilege ke anaknya belum tentu loh anaknya bisa. Betul. Kan kembali lagi ke anaknya. Oke, jadi ini karena awalnya adalah amanah dari Bapak, kemudian mendapat restu, ya, proses mendapatkan restu juga panjang gitu ya, dan akhirnya karena ada restu itu mungkin bisa jadi juga gitu ya sekarang. Nah ini berarti Mas Bagus ini kan adalah putra dari politisi senior lah ya, Pak Bambang itu luar biasa gitulah, kiprahnya juga banyak orang ya sudah sangat mengenal kiprah beliau gitu. Nah berarti kan sebenarnya dunia politik ini kan bukan hal yang baru memang kan, bertahun-tahun kan, mungkin separuh hidupnya memang gitu kan. Jadi apa dari situ yang kemudian membentuk Mas Bagus? Dari gini, sebelum saya masuk ASN tuh saya juga sudah ada di politik, belum. Tapi begitu masuk ASN kan selesai semua, Mbak. Urusan politik sudah selesai semua. Lah ini modal awal. Modalnya itu ketika saya ngantarkan beliau almarhum kemana. Saya belajarnya cuma situ. Ketika di belajar tempat dari situ tapi tokohnya. Iya, tempat di rumah, beliau cara nangani masalah, urusan ini seperti ini. Saya belajarnya sampai sekarang masih di situ. Dan saya jadi anggota dewan yang sekarang ini, konsepnya beliau masih tak pakai. Contohnya seperti apa? Jadi misal datang ke posko ini, cerita jenengan sama teman-teman mau curhat apa gitu. Saya masih pakai celana pendek, pakai kaos. Jadi memang ada image yang memang ingin diciptakan atau memang seperti enggak, ya itu sudah adanya? gitu. Oh gitu, memang ya kayak gitu aja. Iya. Jadi saya saya punya prinsip gini loh, Mbak. Saya punya prinsip penampilan terakhir lah. Kadang sekarang kan orang penampilan yang pertama. Kalau saya enggak, dalam artian jenengan bisa lah santai dalam pemikiran, santai dalam penampilan, tapi serius dalam pemikiran. Jadi nek ketemu saya misalnya tak ajak ngobrol gini, lah terus ada proposal misalnya, proposal masuk. Ketika proposal masuk kan biasanya ya aku tak bantu gitu. Saya enggak. Iki konsepmu piye-piye to? Kalau dia bisa menjelaskan A B C D, berarti orang ini masuk. Jadi enggak asal karena kenal dekat gitu ya, proposal langsung jalan enggak. Tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh Pak Bambang atau bapaknya Mas Bagus ini dalam membentuk Mas Bagus yang sekarang ini? Selain banyak, Mbak. Contohnya apa banyak. yang paling mungkin? Yang paling besar itu pengaruhnya didikan beliau mandiri. Jadi ketika beliau itu 3 periode di pimpinan Dewan Kabupaten, terus 1 periode nggak utuh di provinsi, itu privilege saya nggak ada loh, Mbak. Nggak ada sama sekali. Untuk saya, adik-adik saya, keluarga saya itu nggak ada sama sekali. Biasa aja. Kan biasanya kan ya misalkan di sekolah nih berarti kan 20 tahun ya Bapak ini menjabat gitu di sekitar 20 tahun. Nggak ada privilege yang nggak ada sama sekali. Jadi beliau itu memang mendidik, contoh misalnya saya KKN 45 hari. 45 hari itu kan tahunya orang kalau KKN Sabtu Minggu pasti pulang. Ya enggak? Ketika Sabtu pulang, saya sudah ditanya Bapak, kowe balik nopo? Tugasmu ning kono 45 dino. Suruh balik. Iya, saya di 45 hari di KKN. Jadi memang dididik aturannya seperti apa, tanggung jawabmu apa ya sudah dilaksanakan dulu.